YouTube, let's go Arelit. Balik lagi di channel Bungkus yang mau makan bubur tapi warnanya merah. Dan ini bukan bubur manis tapi bubur gurih. Gokil, bubur merah Pak D di Mangga 2 belakang gue. Warnanya beneran merah ternyata. Yuk. Wah, atau nih kayaknya naik udah bulan puasa apa belum? Belum. Jaga-jaga aja deh. Sekarang tanggal 21 Februari, ya. Lagi nih kita konten pagi-pagi karena kemarin Yudis ngasih tahu gua dari akun TikTok zienza.beauty. Ini bukan akun kuliner kayaknya. Dia cuma emang konten aja. Makasih Zienza Beauty. Walaupun kamu bukan akun kuliner dan kontennya kayaknya nggak terlalu fokus deh. Kita follow aja. Pakai itu di belakang gua udah ditungguin banyak orang. Gue tadi ngecek ya, buburnya ada bubur merah, bubur putih. Kalau orang ganti nama, bubur merah, bubur putih gimana? Hah? Orang ganti nama, ada ritualnya tuh, tradisinya makan bubur merah mau bubur putih. Tahu nggak sih? Nggak tahu gue. Nggak tahu lu ya? Nggak tahu gue. Kita googling dulu, takut salah. Soalnya ntar ada jokesnya. Iya benar. Ini alasan mengapa bubur merah putih identik dengan pergantian nama. Udah langsung aja. Ini porsi setengah Pak deh. Apanya? Ini. Oh enggak, kalau misalnya pakai telur setengah mateng ditaruh di tengah-tengah ya Pak De? Oh iya tuh, lihat tuh merah tuh beneran tuh. Ini merah pakai beras merah soalnya. Pak maaf dengan Pak siapa, mohon maaf. Darno. Pak Darno. Bedanya rasanya bubur merah sama bubur putih ada nggak sih Pak De? Ya pasti ada lah. Ada, karena nasi merah sama nasi putih aja rasanya beda ya. Beda. Bubur juga beda. Pak De mau satu ya Pak De? Merah putih apa di mix? Oh bisa di mix? Bisa. Oh, kita mix aja kalau gitu. Soalnya saudara saya mau ganti nama katanya Pak De. Oke, saya ajak saya ke sini Pak De. Terus ada ikan terinya juga. Jadi pakai ayam, pakai ikan teri, pakai cakwe. Tapi ini juga ada hijau, ada merah. Oh, sambelnya juga ada hijau, ada merah. Jadi di sini harus ada dua warna ternyata. Oh iya, sambal hijau loh. Coba lihat. Ini nih, sambal hijaunya. Ini sambal hijau bukan ala Padang ini, sambal hijaunya lain ini. Pedes nih. Beda ini. Pedas sambal hijaunya. Iya makanya beda. So, kita pesan dua lah ya, satu merah, satu putih. Pak De, pesan dua. Ada telur. Pakai yang putih aja. Nah ini dia putih. Yang paling favorit yang mana Pak De? Merah apa putih Pak De? Merah yang paling favorit karena paling beda. Berarti bikinnya paling banyak merah ya Pak De? Banyakan merah. Bisa kasih telur setengah matang nambah 5.000. Satu porsinya 17.000 aja guys. Berarti bikin merahnya berasnya berapa liter Pak De? Dikit, orang cuma 2 jam doang di sini. 2 jam doang di sini. Oh, berarti dari jam 8 sampai jam 10 udah Pak De? Iya. Ya paling lama jam 11. Tuh, kita pesan dua-duanya. Ini ngerasain. Sebenarnya bisa di mix, jadi setengah-setengah, putih setengah, merah setengah juga bisa. Tinggi bro. manis. Masih lada lagi. Topping, beda Ini station. masalah topping gimana nih? Komplit dong. Komplit ya. Ada cakwe, ada ayam, sama teri, sama kacang kedelai, sama bawang goreng. Yang apa yang telur? Ini pakai ya. Oke dong. Yang nggak pakai yang nggak telur, yang enggak. Sambal hijau merah nih. Sambal dua-duanya boleh nggak? Dua-duanya boleh ya. Di ujung aja bang. Tuh, paling pedas sambal hijau. Paling pedas sambal hijau. Oke. Ini Ya. berarti ini 22, ini 17.000. Iya, benar. Kalau nggak pakai sate-satean. Benar. Makan sini kan? Makan sini dong. Siap lah. Udah ada di online semuanya, komplit nih. Dari Grab, Gojek sampai Shopee Food. Tapi jamnya terbatas ya, dari jam 8 sampai jam 10 doang. Kadang jam 11. Yuk, kita makan yang putih dulu. Kenapa? Soalnya gue kasih telur setengah matang. Jadi mumpung masih panas, biar enak. Telurnya bisa gue aduk-aduk nih. Weh, telurnya warnanya kayak telur omega ya. Tuh.
Buat yang mau bungkus, kalian bisa minta kuahnya untuk dipisah. Jadi nggak banjir untuk kalau misalnya kalian mau bawa jauh ya, aman, bisa dipisah. Dan ini, waduh, ini isinya lengkap banget, 17.000. Memang lebih mahal dari bubur biasanya, cuman dia ada teri, ada ayam, ada cakwe, daun bawang, bawang goreng, kacang. Aduh. Dan gue nggak ngerti kenapa orang kalau makan bubur nggak suka pakai kacang, boy. Kenapa ya? Banyak banget tuh. Pakai kacang ya. Kadang ngerusak tekstur buburnya kali. Bisa. Jawaban lu pinter juga, Des. Intelek lo ya. Kita langsung aja coba buburnya Pak De nih. Bubur putih. Bubur putih biasa lah ya. Cuman apa yang jadi beda dari bubur Pak De, kita coba. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Pak De karena ngasih kecap yang lumayan banyak, bumbu kuningnya jadi nggak terlalu menonjol rasanya. Ladanya berasa. Dan gue kenapa? Semenjak gue makan bubur Cikini dekat stasiun, gara-gara mereka gue jadi suka kalau di bubur itu ada telur setengah mateng, enak banget. Bubur yang lebih ke porridge daripada ke konggi. Kalau porridge kayak buburnya lebih kental ya, kayak encer buburnya ya. Masih padat ya teksturnya. Sorry, tadi pulang lama, ini biar fokus. Ya. Karena kita pakai sambelnya ya, sambal hijau, sambal merah dulu. Sambal merah, ada sambal merah, ada sambal hijau. Tuh, sambalnya, yuk. Bohong Pak D-nya. Merahnya juga udah pedes. Sambalnya pedes banget. Kasih kerupuk ya. Bang, amis nggak sih telur dicampur ke bubur? Amis sedikit. Cuman menurut gue suka-suka, enak-enak aja. Karena kita coba sambal hijaunya ya, yang lebih pedes dari sambal merah. Yang hijau pedesnya lebih tajam daripada yang merah. Yang merah lebih flavorful, lebih banyak rempahnya, tapi yang hijau pedesnya langsung nusuk gitu aja. Dan yang gue suka di sini mereka nambahin teri. Ini nice banget buat tambahan tekstur. Jadi gue dapat tekstur garing dari kacang sama dari teri juga. Plus terinya juga nambah rasa, jadi makin gurih buburnya. Mantap buburnya. Yang putih gua kasih hancur. Yang merah tunggu dulu. Secara nggak sengaja kita jadi ini ya, kemarin Karanganyar, sekarang Mangga 2 ya. Makin merapat ke arah-arah utara dari pusat. Wih, ini akhirnya kita akan nyobain bubur merah. Bubur putih gue udah makan dari gue kecil. Bubur merah baru pada saat gue berusia 30-an tahun ini kita nyobain yang namanya bubur merah. Beda nih. Untuk bubur merah gue nggak akan aduk ya kayaknya ya. Gue mau makan buburnya dulu nih, bubur merahnya dulu. Porsinya cukup ngenyangin. Tadi gue makan bubur satu, udah lumayan keisi perut gue. Tapi demi konten kita akan nambah lagi satu. Harusnya tadi dengan satu tadi sebenarnya udah cukup secara porsi ya. Oke, kita coba bubur merahnya. 1, 2, 3 yuk. Bismillah. Oh.
Bener. Perbedaannya, kalau saya bubur putih dikasih sama kuah kuning, bubur putih kan rasanya netral, jadi lebih berasa kuah kuningnya. Tapi kalau bubur merah dari buburnya sendiri udah ada rasanya. Bukan rasa yang gurih, bukan rasa gimana, tapi udah ada ciri khas rasanya. Sehingga ketika lo makan pakai kuah kuning, ini rasa bubur merahnya masih ada. Dia lebih flavorful. Langsung kita kasih sambal. Tuh. Ya. Tuh ada empingnya. Lo nggak pakai sate-satean? Oh iya. Pak gua, kalau mau ambil sate-satean, kada di sini bisa diambil sendiri. Dimohon kejujurannya, karena satunya 4.000. Kita ambil ini usus. Pak ini apa kulit pak? Kulit. Oh kulit sama hati. Jantung di atasnya nih. Ambil ini sama ini ya. Sate favorit gue sebenarnya ini nih, telur puyuh, sate puy, sate telur puyuh. Sambal hijau. Telur puyuh. Sendokin nasi. Oke, bubur. Beh, ayamnya doang sendok nih, buburnya dikit. Lu baca komen di kemarin, ya Dok, ada yang minta gue makan bubur ayam. Ini dia gue makan bubur ayam. Sebenarnya gue lebih suka bubur yang putih. Bubur merah buat yang penasaran aja. Pokoknya nggak enak, cuman butuh waktu untuk terbiasa dengan perbedaan ini. Kulit ya, kulit ungkep. Wow, enak. Lo bungkus bubur merah, bubur putih, Des? Putih. Gampang kepengaruh anaknya, nggak mau nyoba ya? Padahal harganya sama. Iya, sama. Tapi kalau bubur merah lebih mahal, lo pilih mana, Des? Merah. Kita habiskan dulu, kita bayar. Gas, mumpung lagi belum diserbu lagi Pak D-nya, jadi kita bisa nanya-nanya. Ini lagi bungkusin buat kawan baru gue, penjaga dinas lingkungan tata kota taman. Gue nggak tahu nama bagiannya apa, cuman Leo yang jaga-jaga tanaman di Jakarta nih. Tuh, kasih latis. Tuh, lagi kerja. Enak habis kerja makan bubur. Pak D, dari mana sih idenya bubur merah kayak gini Pak D? Ide sendiri. Ide sendiri. Dulu jualan pertama kali masih inget tahun berapa Pak D? Tahun 96. Udah hampir 30 tahun berarti 29. Iya. Awalnya tapi bubur putih doang. Putih biasa. Putih biasa. Sampai akhirnya muncul ide pertama kali jual beras merah tuh kapan Pak D buburnya? Bubur merah mah udah 10 tahunan sih. Oh, udah 10 tahunan. Karena iseng riset sendiri kah atau ada yang usulin gitu? Enggak sendiri. Biar motivasi lah, biar nggak bosen gitu. Nggak bosan ya. Jadi ada inovasinya ya Biar Pak D ya. selingan, iya. Terus orang
ini nggak kaget nggak pertama kali reaksi orang-orang ketika wah ada bubur merah nih apa Iya nih? kaget Gitu. lah, jelas kaget. Gimana tuh? Tadinya nggak mau kira nyobain, malah ketagihan yang merah. Oh gitu. Karena emang rasanya beda. Beda. Yang merah itu dia punya rasa sendiri walaupun dia udah belum kena apa-apa ya Pak De ya. Ada Tuh kan. serat-seratnya. Terus berarti kalau sekarang ini merahnya berarti paling laku dibanding bubur putih. Putih, bawahnya lebih banyak merah. Ini ngomong-ngomong jualannya emang selalu di sini Pak De. Di sini Orang pernah jauh-jauh belain ngomong Pak De dari mana gitu yang beli? banyak, dari Bekasi, dari Senggar. Pernah dibawa ke Singapura juga buburnya. Ke Singapura. Oh dibungkus buat Singapura. Anaknya di Singapura, mamanya di sini mau ke sono suruh bawain gitu. Saking kangennya sama buburnya. Singapura, ke Malaysia, ke Amerika. Emang ini tahan berapa lama Pak De? Lama sih. Mungkin Sampai ini sore. ya kalau misalnya ibunya berangkatnya pagi, bawanya sampai siang sampai sore masih aman ya. Aman. Iya kan dibawa naik pesawat soalnya. Kita langsung bayar aja. Buburnya 5 berarti. Terus pakai telur setengah matangnya 1, satenya 2. Oke, jadi 5 ya kan? Iya, satenya jadi 5. Nambah lu apa Dis? Bubur putih Bubur 1. putih. Sate nggak? Sate 1. Buburnya 6 berarti, Bang. 116. Di sini bisa Kris. Tapi yang dipakai untuk masak bubur merah sama bubur putih kurang lebih bumbu-bumbunya sama nggak Pak De? Sama kan, cuman beda berasnya doang ya. Lamaan merah. Berapa lama tuh Pak De perbedaannya? Kalau putih berapa lama jadinya? Kalau putih 2 jam aja udah jadi. Kali ini 3 jam aja masih kurang halus. Oh ya? Mungkin karena berasnya lebih keras ya Pak De? Iya. Bang, maaf, udah makasih ya. Ada tutupnya nggak Pak De setiap hari apa? Minggu? Nggak ya, berarti Senin sampai Sabtu. Jam 8 sampai jam 10 amannya. Kalau kalian beruntung jam 11 masih ada. Cuman kalau misalnya nggak, biasanya jam 10 juga udah pulang. Jadi jangan cari lagi gerobaknya Pak De di bundaran ini, di putaran ini. Pak De makasih banyak, sehat selalu. Sukses buat dagangannya. Semoga makin jaya, makin laris, selalu ada sampai kapanpun. Amin. Makasih banyak teman gue makan kali ini. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus. Gue upload rutin setiap 3 kali seminggu. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram gue juga, jangan lupa di @bungkusofficial. Kalian juga boleh follow akun TikTok gue di @bungkusofficial juga untuk konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudistirautm. 1, 2, 3 peace and to sweet. Masih pagi, belum ada waktu buat ngecek. Saya akan akun Yudis.